Halo guys, balik lagi ke segmen Tanya Dokter Neni. Hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang apa itu hiperpigmentasi. Balik lagi dengan Dokter Neni. Halo Dokter Neni. Senang bertemu dengan Dokter Neni lagi. Hari ini kita akan membahas tentang hiperpigmentasi, Dok. Hiperpigmentasi itu sebenarnya apa sih? Sebetulnya kita jelaskan dari ini ya, dari awal ya, Ca. Kenapa disebut hiperpigmentasi? Kulit kita itu kan, warna kulit itu berbeda-beda. Nah, kalau kita di kedokteran, kita menyebutnya ada perspektif 1 sampai 6. Perspektif 1 itu yang warna kulitnya putih. Ya, kalau yang 6 itu yang hitam sekali. Menurut penelitian, apa yang membedakan warna kulit ini? Warna kulit itu berbeda karena melanosit, yaitu sel pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna kulit itu akan membentuk pigmen yang namanya melanosom. Jadi pada orang yang berwarna kulit putih, melanosomnya itu kecil-kecil gitu. Sedangkan pada orang yang berwarna kulit hitam, melanosomnya itu besar-besar. Itu yang menentukan warna kulit. Tetapi pada melanosom ini kadang bisa nyebar gitu, jadi ada yang naik ke atas, kadang ada naik ke bawah dan menimbulkan kumpulan. Kumpulan itu akan menyebabkan warna kulitnya itu berbeda di suatu tempat. Misalnya pada kasus melasma. Pada kasus melasma itu ada salah satu kumpulan pulau-pulau di mana melanosomnya itu lebih besar-besar dibandingkan yang sekitarnya. Itu yang sebetulnya. Kalau terjadinya kecil-kecil lalu tumbuh di permukaan kulit bagian luar, yaitu epidermis, maka dia akan disebut freckles. Sedangkan kalau di bagian bawah, di bagian dermis, itu biasanya kita bisa sebut melasma. Itu bisa epidermis dan dermis. Epidermis itu kalau permukaannya masih di luar, sedangkan kalau dermis itu sudah tidak. Itu lebih susah lagi. Kalau gitu, ada berapa jenis sih si hiperpigmentasi ini, Dok? Sebetulnya agak banyak, Cak. Tetapi yang sering orang awam alami itu biasanya 3, yaitu freckles, lalu melasma, terus kemudian hiperpigmentasi pasca inflamasi, yaitu flek yang timbul sesudah terjadi peradangan. Misalnya pada jerawat, jadi jerawat yang meradang yang tadinya merah-merah besar, setelah sembuh dia akan berubah jadi warnanya hitam-hitam. Atau kulit yang alerginya cukup banyak, itu nanti setelah sembuh juga bercak-bercak yang tadinya merah dia akan menjadi itu yang terjadi. Gitu. Jadi hiperpigmentasi itu sebenarnya ada banyak ya, kayak gitu. Kalau gitu, apa sih, Dok, yang membedakan si flek ini, terus melasma itu sama freckles itu tuh apa, Dok, bedanya? Bedanya kalau freckles itu timbulnya hanya di permukaan luar aja, di bagian epidermis. Sehingga freckles itu jauh lebih gampang diobati dibandingkan melasma. Kalau freckles kita biasanya lakukan laser aja, beberapa kali juga sudah hilang. Tapi kalau sudah melasma, apalagi yang melasmanya sudah di dermis, kalau kita mengharapkan sampai hilang sama sekali itu kayaknya hampir susah. Karena apa? Karena pertama lokasinya itu juga sudah kemudian kita juga tinggal di daerah tropis di mana sinar matahari itu terus-menerus ada. Dan sinar matahari ini akan memacu melanosit atau sel pigmen itu untuk produksi melanosit. Jadi kalau untuk kasus melasma yang dermal yang sudah dalam, yang bisa kita lakukan hanyalah memaintain supaya dia tidak muncul kembali dengan menghitam dan kemudian juga tidak bertambah. Tapi untuk yang melasma epidermal itu prognosisnya itu bagus, jadi dia bisa. Tapi yang melasma dermal itu. Jadi kira-kira nih ya, Dok, apa sih penyebab utamanya hiperpigmentasi itu muncul gitu? Yang paling utama tentunya sinar matahari. Sinar matahari kita berjemur tanpa menggunakan sunblock, terus kemudian juga genetik. Genetik itu menentukan banyak. Biasanya pada orang tua yang ada melasma
Terus kemudian juga ada obat-obatan juga yang membantu timbulnya melasma. Dari sekian banyak hiperpigmentasi nih, apakah treatment yang dilakukan itu semuanya sama dok? Kayak flek dan melasma itu treatmentnya sama atau mereka semuanya beda-beda juga treatmentnya? Oh, treatmentnya pasti beda-beda aja. Jadi alangkah baiknya sebelum melakukan treatment itu konsultasi dengan dokter. Karena dokter tuh akan milih treatment apa yang pas untuk kondisi kulitnya. Dan, saya ada beberapa pasien itu yang datang dia sudah langsung, dok aku mau laser, mau ini, mau ini, mau ini. Sebetulnya lebih baik kita itu mempercaya pada saat kita masuk ke suatu klinik ya, misalnya di Stefani, dokter tuh akan menilai terlebih dahulu fleknya ini epidermis, fleknya ini dalam, terus kemudian apakah ini jenis melasma atau ini hanya freckles atau ini hanya PIH atau hiperpigmentasi pasca inflamasi ini. Nah, itu nanti akan ditentukan dulu. Baru dari situ, setelah kita tahu masalahnya, baru kita menentukan treatment yang pas. Untuk treatmentnya, kira-kira ada treatment apa aja nih dok? Yang paling umum tentunya laser ya. Karena laser ini bisa memecah melanosum tadi. Jadi melanosumnya pecah, lalu ikut aliran darah kemana-mana. Tetapi tentunya waktu kita melakukan laser ya harus pas ya, harus pas. Kedalamannya, lalu energi yang dipancarkan itu harus pas untuk bisa memecah. Dan perlu diingat untuk sahabat Stefani bahwa treatment flek atau melasma itu perlu kesabaran. Jadi nggak bisa sekali minta bersih ya, itu susah. Itu hampir impossible gitu susah sekali. Jadi memang harus beberapa kali dulu ya dok ya. Jadi harus ada proses yang harus di. Kira-kira nih dok, kalau misalkan orang-orang kan mungkin ada yang takut untuk treatment atau laser, apakah ada cara lain yang bisa mereka lakukan untuk mengurangi atau memudarkan si hiperpigmentasinya? Tergantung ya, tergantung kedalamannya. Baik yang kedalaman yang dangkal atau yang dalam. Tetapi meskipun kita melakukan treatment, kita tetap harus pakai juga. Misalnya kalau di Stefani, saya biasanya meresepkan ini untuk pembersihnya. Saya gunakan daily facial wash. Pembersih ini penting ya, karena kasus melasma biasanya itu kulitnya itu kering, dan pada melasma yang berat itu kulitnya lebih sensitif, tunjukkan dengan banyak pembuluh darah di daerah situ. Jadi kalau kita pakai sabun yang nggak tepat, yang justru bikin kulitnya makin kering, tentunya itu akan makin memperberat kasus. Nah, daily facial wash ini mengandung PHA, yaitu sejenis mirip gampangnya kolagen. Jadi kalau kita lakukan cuci muka misalnya 5 atau 6 kali sehari pun tidak akan bikin kulit itu makin kering. Nah, setelah ini biasanya saya akan meresepkan untuk serum paginya itu ini glowing serum. Nah, glowing serum ini dari Stefani ini mengandung kandungan tranexamid. Jadi tranexamid 4% itu dinilai cukup bagus untuk kasus melasma berdasarkan penelitian. Nah, ini bisa digunakan pagi dan yang tidak ketinggalan lagi tentunya kita pakai ini double sun protection. Double sun protection ini sudah mengcover UVA dan UVB dengan SPF 30++. Jadi kita gunakan berapa kali, yaitu kita harus ulang-ulang. Bisa 3-5 jam sekali. Kalau kita outdoor ya kita lebih sering untuk. Kemudian yang untuk malam hari kita akan menggunakan yang anti-aging serum. Nah, anti-aging serum ini bagus karena sebagian besar kulit yang terkena melasma itu rata-rata kering. Jadi kita harus memperbaiki skin kualitasnya. Jadi kita memperbaiki kualitas kulit supaya kulit itu normal. Saya jumpai di klinik ya, banyak pasien yang setelah diperbaiki kualitas kulitnya itu melasmanya menjadi pudar sendiri.
Jadi kita nggak hanya menembak melasma, tapi lingkungannya kita perbaiki. Nah, anti-aging serum ini mengandung bermacam-macam peptide yang akan membantu supaya kulitnya itu nggak kering, jadi tetap moist, bagus, sehingga melasmanya. Kira-kira nih ya, kalau misalkan untuk hiperpigmentasi itu eh, bisa nggak sih kalau kita tuh mengkonsumsi sesuatu untuk mempercepat atau menghilangkan si hiperpigmentasinya gitu? Oh iya, betul, itu bisa. Karena kita kan harus fokus kita selain untuk fleknya, kita harus memperbaiki skin quality-nya. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki skin quality memang dengan asupan. Nah, bisa dengan menggunakan ini Colave. Colave ini bagus karena dia mengandung premium grade kolagen yang 5.000 mg. Jadi kalau kita untuk kasus melasma, dosis yang diperlukan itu 10.000 mg. Jadi kita cukup mengkonsumsi 2, jadi ini sudah cukup 2 kali 5.000. Terus dia juga ada kandungan L-glutathione. Karena L-glutathione ini adalah senyawa yang diselidiki dia bisa menghambat proses melanogenesis. Jadi untuk membentuk pigmen itu tentunya ada banyak alur yang harus diingat. Dia menghambat enzim tyrosin untuk membentuk Gitu. Berarti emang untuk hiperpigmentasi ada banyak caranya untuk menghilangkan atau memudarkannya ya dok ya. Nah, itu sahabat Stefani, kalian udah ngerti kan apa sih itu hiperpigmentasi, dan karena ada banyak jenisnya, jadi kalian jangan asal datang tiba-tiba mau laser. Kalian harus datang konsultasi dulu dan kalian bisa datang ke klinik Stefani terdekat. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah untuk bertanya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah!